Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berbicara tim leaders, kita sebagai seorang leaders yang memimpin tim kita. Suatu ketika saya pernah mendapatkan kisah dari seorang teman yang ia kemudian curhat. Kang Pur, saya punya tim nih. Kemudian tim saya ini kalau lagi meeting, beberapa ngeh dengan meeting tersebut. Beberapa notice dan melakukan apa yang dimeetingkan. Tapi beberapa kemudian ada yang nggak melakukan, ada yang melakukan tapi setengah-setengah, ada yang sama sekali nggak melakukan. Ternyata setelah saya teliti, mereka nggak ngerti apa yang dimeetingkan, atau mereka meeting lagi dengan teman-teman di dalam grupnya, atau misalnya dengan 1-2 orang di dalam timnya untuk meeting lagi, meeting after meeting, ngomongin meeting tadi. Sehingga meeting tadi tidak berjalan secara efektif. Saya katakan, apakah apa yang disampaikan dalam meeting tersebut setiap anggota membersmu memahami benar? Bagaimana dirimu tahu bahwa mereka mengerti? Oh iya ya, saya nggak pernah ngecek sih Kang. Terus bagaimana cara kita mengecek pemahaman mereka? Apakah ditanya satu persatu? Ya, bisa jadi. Lalu kemudian didapati bahwa pada saat meeting ada beberapa yang aktif, ada beberapa yang tidak aktif. Nah, pertanyaan kemudian, yang tidak aktif ini bagaimana caramu untuk mengetahui bahwa dia sudah paham? Nah, dengan serentetan pertanyaan tadi, saya mendapati sebuah teori komunikasi seorang leaders, di mana kita sebagai seorang leaders, ketika kita memimpin tim kita, misalkan saat rapat, contohnya, kita perlu memiliki kemampuan listening, mendengarkan. Semua kita perlu kemampuan dalam komunikasi yang paling basic, yaitu listening. Kalau listeningnya one on one, kita tinggal menjalankan kaidah-kaidah listening. Pertama, benar-benar hadir. Kedua, note, menatakan memberikan support bahwa kita benar-benar hadir untuk dia. Kemudian mengatakan yes, aha, dan kita juga menangkap pesannya, kemudian memberikan feedback berupa pertanyaan. Itu kalau dalam hubungan one on one. Nah, tantangan bagi kita sebagai seorang leaders saat memimpin timsnya bukan hanya listening secara personal diri kita sendiri, tapi kemudian bagaimana kita listening a group, listening seseorang, salah satu anggota tim kita dengarkan. Tapi kita sebagai seorang leaders perlu memastikan bahwa anggota tim lain juga mendengarkan. Bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa yakin bahwa anggota tim yang lainnya mendengarkan juga saat kita bicara atau saat anggota tim lain mendengarkan. Maka skill ini dinamakan dengan group listening. Group listening ini adalah kemampuan kita sebagai seorang team leaders untuk mampu bukan hanya listening kepada seorang, tapi juga mengajak anggota tim lainnya dalam tim kita juga listening dan memastikan bahwa kualitas listeningnya baik. Apa saja sih? Salah satunya yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan ya, kita latihkan. Start from me, atau mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mengajak orang lain atau anggota tim kita untuk listening atau mendengarkan kalau diri kita sendiri nggak mendengarkan? Jadi tujuannya adalah mulailah dari diri kita sendiri. Latihlah diri kita untuk belajar bagaimana mendengarkan dengan lebih berkualitas lagi. Salah satu kualitas mendengarkan adalah kita paham. Salah satu kualitas mendengarkan adalah kita mampu bertanya apa hal-hal yang tidak dimengerti dari apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita. Nah, untuk start from me ini adalah kita juga mendemonstrasikan kepada anggota tim bagaimana mungkin anggota timnya mau mendengarkan ketika salah satu anggota tim yang lain bicara, kalau kitanya sendiri pegang handphone, kitanya sok sibuk, atau kita merasa mindsetnya adalah karena sudah punya notulen. Nah, ini paling bahaya, apalagi kalau di Zoom meeting. Ada udah direkord, nanti juga ada recordingnya, dengerin lagi. Gak akan didengerin lagi. Most of us screenshot,
kemudian juga recording Zoom. Saya nggak tahu persentasenya berapa, tapi termasuk diri saya sendiri sangat jarang untuk mendengarkan kembali rekaman, kecuali kalau teman-teman yang pembelajar ya. Maka pastikan bahwa hari itu, saat itu, di situ kita perlu listening start from me atau mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita mengkalibrating. Calibrating ini salah satunya adalah mengkalibrasi, menyapu. Saat kita mendengarkan, misalnya kalau bicara kita ada di sini, anggota tim kita lagi ngomong nih. Saat ia sedang bicara, yes kita memberikan support, tapi juga pastikan bahwa kita menyapu, mengkalibrasi rekan-rekan anggota yang lainnya. Apakah anggota lainnya ada yang lagi nunduk main handphone? Apakah anggota yang lainnya ada yang justru ke-distract dengan hal yang lain? Kita cukup kalibrasi saja. Saat anggota tim kita bicara, kemudian ada yang ngobrol, nggak perlu misalnya sampai kecuali mengganggu banget. Tapi kalau dia sebenarnya nggak distract atau kalau dia nggak fokus, tapi nggak mengganggu grup, kita lewatin aja dulu. Tapi kita notice, kalibrasi dan di notice bahwa oh ada yang lagi nggak fokus nih, tandain anggota tim kita. Nah, yang ketiga, use silence. Silence ini menggunakan jeda. Jadi teman-teman, ketika kita mendengarkan anggota tim kita bicara, dia bicaranya selesai. Kadang-kadang ketika seseorang berbicara, kita ingin motong pembicaraan, kita ingin cepat-cepat membalas. Berikan jeda supaya grup ini memastikan ada proses saat mendengarkan. Karena bisa jadi ketika jeda itu, anggota yang lain yang tadinya tuh ke-distract, yang pada saat kita kalibrasi tadinya itu dia nggak fokus, dia akan ada apa nih, kok sepi. Kita sambil perlihatkan otoritas kita sebagai team leaders untuk melihat. Oke. Setelah itu baru yang namanya kita tanyakan. Meta comment. Ini yang menarik dari group listening adalah bagaimana caranya ketika kita berikan silence, jeda, orang yang ke-distract atau orang yang nggak fokus mendengarkan, dia akan, oh ada apa nih, kok sepi, jeda. Misalnya, namanya Erik. Mas Erik, apa yang disampaikan, misalnya namanya Jimmy. Mas Jimmy tadi, bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Ia akan merasakan, oh maaf Pak, saya tidak mendengarkan. Oke, so apa yang perlu dibantu? Apa yang perlu disupport supaya Mas Erik bisa mendengarkan? Oh saya minta diulang. Sehingga pada meeting-meeting selanjutnya orang akan fokus. Kita mengajak orang lain untuk sama-sama mendengarkan dan juga fokus ketika ada kawan bicara, kita sedang berbicara atau ada anggota tim lainnya yang sedang berbicara. Sebagai seorang leaders, tentu kemampuan kita perlu lebih ditingkatkan lagi dalam hal terutama salah satu skillnya adalah komunikasi. Nah, group listening ini bisa bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa memfasilitasi tim saat meeting sehingga bukan hanya kita yang mampu memahami apa yang sedang dibicarakan, tapi juga anggota tim yang lainnya. Demikian teman-teman bagaimana skill group listening yang dibutuhkan oleh seorang team leader. Start from me, kalibrasi, menyapu anggota tim yang lainnya, menggunakan jeda supaya yang lainnya fokus. Kemudian meta comment. Meta comment ini bisa juga menanyakan kepada yang tadi kita kalibrasi. Kalau tidak ada, misalnya semuanya fokus, bisa kita cek secara random apa pendapat mereka tentang pendapat anggota tim yang tadi sedang bicara atau apa yang ingin ditanyakan oleh teman-teman yang lainnya. So dengan begitu kita akan menjadi efektif dan komunikasi dalam sebuah tim akan menjadi lebih lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.